karena aku pengen tahu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan gitu. Bu Teresia Lestari boleh nggak sharing? Kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu selama ini ketika menghadapi anaknya suka membantah, terus pengennya ya udah menang aja gitu. Halo. Halo. Iya. Ya. Sorry, soalnya background saya anak saya lagi Zoom. It's okay, nggak apa-apa, nggak usah dinyalain kameranya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dikasih tahu kan, menurut saya itu udah yang ngasih kepercayaan, karena maksudnya nggak seperti orang tua ya, saklek loh harus begini jam segini segini jam segini segini gitu. Pada saat memberikan wawasan nih kan anak, misalnya aku mau cita-cita seperti ini gitu, misalnya cita-cita dia ingin sebagai tentara gitu. Terus habis itu kan dikasih tahu tentara, oke, kita lihat tentara yuk, YouTube-nya apa segala macam kayak gitu. Oh iya gitu. Terus dia yang tiba pada, jadi untuk jadi tentara itu kita perlu mempersiapkan diri nih. Contohnya harus disiplin gitu. Nah, di situ misalnya dari sisi disiplin ya. Terus kita kan menerapkan, gini loh Kak, sebaiknya orang itu apapun tuh bangun pagi, apa-apa kayak itu. Nah, dia bilang, ya nggak harus dong, kan ya lihat kalau misalnya itu nggak, hari ini nggak ada acara, ngapain mesti bangun pagi ya, kita tuh harus smart yang kayak gitu. Dong ngeselin ya. Maksudnya ya nggak gitu juga loh gitu contohnya. Terus tentang pelajaran sekolah misalnya, pelajaran sekolah itu apa ya istilahnya lebih kepada buru-buru gitu. Jangan buru-buru, semua tuh dilihat prosesnya. Aku tahu gitu. Tapi itu bukan proses, itu namanya kamu ngejar hasil gitu. Nggak gitu. Selalu kayak mendebat gitu. Terus akhirnya suatu saat ya udah diemin. Padahal kan ternyata setelah dia itu melakukan apa namanya ya, Dengan misalnya caranya, gurunya menegur, dengan caranya gurunya menegur. Terus kan, nah apa yang kamu lakukan efeknya apa? Jadi kan ibu guru tuh juga menjelaskan bahwa proses itu sebenarnya perlu gitu. Enggak ya, kita kan mesti lihat. Jadi kayak anak yang instan, semua cenderung instan yang kayak gitu. Nah, terus itu tak kasih tahu ya, zamannya sih emang beda. Dulu zaman mama seperti ini. Kalau zaman mah kita tuh harus ngikuti perkembangan zaman loh, mah kita tuh nggak boleh kayak gitu-gitu loh. Jadi kayaknya kalau ini kasih tahu mental-mental melulu, saya pikir apa saya yang gimana, terus dalam hati pengen saya ngomongin, tapi saya nggak yang seperti itu. Kamu ya kalau nggak nurut, ntar kamu kayak gitu kan, itu kan nggak benar loh. Jadi kayak menurutku, dia kalau saya marah-marah, ntar dia temennya siapa gitu. Terus saya berpikir gimana caranya ya ini anak biar nurut lah gitu. Jangan kebanyakan membantah. Gimana ya? Kalau misalnya, soalnya gini, kalau yang anak kecil-kecil mungkin kecil kan sukanya misalnya main, yang kecil itu seneng lah mainan gadgetnya ya, game-game gitu. Terus kalau misalnya, nih kamu tadi ngerjainnya agak lama, jadi ini dulu ya, mama kasih ini, kamu pekerjaan belum selesai 3, belum selesai, kasih waktu setengah jam. Terus nggak selesai, nanti kalau nggak selesai, mama ambil ya handphonenya, jadi kamu harusnya mainnya 1/4 jam, kamu jadi 10 menit kayak gitu. Nah, it's work pada anak saya yang kecil, dia nggak yang marah gitu. Nah, kalau anak saya yang pertama saya gituin gimana ya? Menurut ibu gitu sih. Oke. Ya, lebih jelas kasusnya. Terima kasih ya Bu Teresia ya untuk sharingnya. Ya memang mungkin nggak cuma Bu Teresia yang punya anak begitu ya, hampir mungkin banyak sih di luar sana jamak banget tipe anak begitu. Jadi kalau misalnya dikasih tahu, mereka udah punya jawabannya sendiri gitu kan. Enggak menurut gue kayak begini. Iya ya Bu Yumi ya. Nah, menurut gue kayak gini, udah kayak gini aja gitu. Jadi yang mesti diterima sama orang tua itu adalah masa remaja itu kan tempatnya eksplorasi ya. Jadi tempatnya mereka juga ngalamin yang namanya fail gitu, gagal. Dan itu nggak apa-apa. Jangan punya cita-cita mereka itu akan berhasil atau jalannya itu naik, 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 dan naik gitu. Ada waktunya mereka akan jatuh. Dari jatuh itu kita bantu mereka untuk memaknai sesuatu. Jadi setidaknya orang tua membarengi di sini sifatnya, karena beda karakteristiknya sama dulu. Kalau dulu itu kan kita ya orang tua ngomong apa itu masih bisa didengerin. Kalau sekarang ini kan karakteristiknya udah beda ya.
budaya instannya kuat, terus cara mereka untuk cari alternatif solusi itu medianya udah banyak banget, nggak cuma kata mama aja gitu. Kalau zamannya kita dulu mungkin ya berenengan sama teman-teman kliknya kita doang, atau cari-cari yang udah pikirannya maju ya nyari-nyari gitu, ada yang enggak gitu kan. Tapi kalau sekarang ya tantangannya makin besar, jadi yang bisa dilakukan, kalau anak kecil memang kita bisa buat konsekuensi yang lebih clear, lebih jelas. Kalau sama mereka, bisa dimulai yang udah Ibu Teresia Lestari lakukan itu sudah cukup benar, dan saya mengapresiasi sekali, dimulai dengan berdialog bersama, apa yang dia sukain, aku pengen jadi tentara, oke. Nah, mungkin perlu kita karena mereka itu kan sekarang rasanya tahu semuanya. Nah, di sini kita perannya bukan sebagai pihak yang memberitahu. Kita di sini perannya sebagai seorang coach. Coach itu tugasnya adalah memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk akhirnya membongkar insight-nya si anak gitu. Jadi dia dapat aha gitu. Caranya, oh pengen jadi tentara. Oke, kalau jadi tentara butuh apa ya? Oke, butuh gini. Oke, salah satunya misalnya dia bilang butuh badannya oke. Berarti oke, kalau misalnya badannya harus fit, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Ya apa ya, ya sebenarnya bisa sih, mungkin nggak make sense karena dia tahu itu akan menyerang zona nyamannya dia. Aku harus olahraga, aku harus makannya apa, dan segala macam misalnya. Oke, kalau kamu bilang itu, tapi nggak harus sih, bisa begini sih, bisa begitu deh. Ya udah, kita bilang, oke kalau begitu, kira-kira apakah dengan cara begitu cukup efektif untuk kamu bisa jadi seorang tentara? Kita lihat ya progresnya ya, dengan caramu, yuk kita pakai dengan caramu yuk. Dengan caramu, kita punya target apa nih Kak? Jadi begitu, based on project gitu. Kita punya targetnya apa Kak? Oh salah satunya harus disiplin nih Mah gitu. Kalau disiplin menurut kamu definisinya kayak gimana? Apa yang harus dilakukan supaya kamu bisa membentuk perilaku disiplin? Ya yang kayak gini-gini ya, tapi kalau misalnya agak santai hari Minggu gitu libur ya udah sih nggak harus yang begini juga. Oke, kenapa bisa gitu? Ya kita harus fleksibel lah. Oke, poin fleksibel positif. Ambil itu. Terus kemudian, jadi kita mesti memaknai banyak hal dari apa yang anak sampaikan, tapi itu memaknainya juga disampaikan ke mereka. Oke, kita pakai caramu ya, Kak. Caranya begini. Lihat progresnya ya, kira-kira dalam jangka waktu berapa, apakah akhirnya bisa merubah perilakumu menjadi targetnya apa. Dari situ kita evaluasi lagi. Jadi dari situ akhirnya kita bisa mengajak anak untuk mencari tahu lagi bener nggak ya cara yang aku pakai. Ketika itu salah, ya misalnya tadi contohnya, oh ternyata harus mengutamakan proses, nggak cuma hasil, gurunya menegur gitu. Dan di sini jangan ada blame, jangan nyalahin, tapi lebih ke yang, wah ternyata begitu ya, terus gimana dong? Apa yang kira-kira bisa kamu lakukan? Wah gurunya nih rese nih ternyata. Pasti larinya ke sana, misalnya salah satunya itu, nggak apa-apa. Berarti bobot emosinya harus diselesaikan dulu. Ya, kalau di dalam psikologi itu perilaku itu sangat mudah dilakukan, tetapi bisa jadi miskin makna ketika kita tidak selesai dalam hal emosi. Jadi yang harus diselesaikan dulu adalah bobot emosinya dulu. Kenapa ya dia sebegitunya membantah? Kenapa ya dia segitunya marah ketika ditegur? Itu kita harus selesaikan dulu. Kalau misalnya itu udah selesai, baru kita bisa ngomong dengan lebih berjarak sama masalahnya. Takes time banget, ngep, tapi itu lebih efektif daripada kita akhirnya cemas sendiri atau akhirnya kita terakhirnya lelah. Cuma poinnya adalah ketika anak fail, ketika anak gagal, jatuh, itu nggak apa-apa. Dari situ dia akan belajar lagi. Ya, semakin banyak kejatuhan yang dialami atau dirasakan anak ketika masa eksplorasi, itu semakin bagus dalam dia memaknai ketangguhan dirinya selama kita membarengi mereka. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Bu Teresia, bisa nggak aku kasih dengan treatment yang hampir sama dengan adiknya? Itu dibuat kesepakatan bersama. Bisa atau enggak, bisa jadi bisa, tetapi kita lihat responnya si anak juga. Ini termasuk value yang mau dikasih di keluarga nggak? Kalau misalnya ini adalah value yang mau ditanamkan di keluarga, ya bisa jadi dilakukan. Cuma akhirnya konsekuensinya, akhirnya kita sulit untuk masuk ke mereka. Akan lebih gampang kalau kita buatnya barengan, konsekuensinya dibuat barengan. Setelah itu kita evaluasi lagi. Terus akhirnya buat kesepakatan baru dengan konsekuensi yang terjadi apa,
apakah itu cukup berdampak, kalau enggak evaluasi lagi. Ritmenya begitu. Ada saatnya jatuh, ada saatnya berhasil. Gitu ya. Tapi kalau yang namanya anak masih SMP, itu masih 50-50 sih. Orang tua masih punya wewenang untuk bisa kasih. Di sini aturan keluarga itu penting. Makanya keluarga itu value itu muncul di dalam aturan keluarga. Aturan keluarga harus makan malam bareng. Di situ tidak pakai handphone. Itu adalah aturan keluarga. Itu berarti adalah value yang ditanamkan di tengah keluarga. Ini yang maksud saya tadi. Aturan keluarga, di dalam keluarga ini kita boleh nonton TV selama jam belajarnya sudah selesai. Baru TV nyala. Itu adalah aturan keluarga. Aturan keluarga boleh pegang handphone ketika jam berapa sampai jam berapa. Itu adalah aturan keluarga. Jadi berlaku untuk semuanya. Nggak cuma berlaku untuk si A, B, atau C. Jadi berlaku juga buat si bapak sama ibunya. Gitu. Itu adalah value-nya. Value di dalam keluarga yang tercerminkan di dalam aturan. Kalau itu ada, nah itu lebih gampang kontrolnya. Tapi kalau misalnya selama ini lebih fleksibel, lebih demokratis, lebih berjalan cair, ya nggak apa-apa. Berarti kita berdinamikanya pun begitu. Kurang lebihnya. Ya, semoga terjawab. Terus yang kedua tadi, dengan alasan hal itu tidak memberi dampak positif untuk anak saya. Maksudnya terganggu sama apa ya? Ini boleh nggak ya sharing? Siapa ya ini tadi yang nanya? Rusmiati Poppy. Halo Ibu Rusmiati Poppy. Halo. Halo. Boleh sharing nggak, Bu? Iya. Halo, thank you ya buat pertanyaannya. Gimana, Bu? Iya. Boleh sharing nggak? Maksudnya Ibu wajar nggak merasa terganggu dengan apa, Ibu? Iya. Jadi terganggu dengan dia itu kan suka ngapalin yel-yel gitu ya. Jadi itu nyanyi-nyanyi kencang-kencang, terus dia juga bikin-bikin bendera klub kesukaannya dia, lari ke sana kemari, dan kayaknya tuh hampir sepanjang hari tuh dia puter terus nyanyi lagunya itu aja. Mbok lagu yang lainnya gitu, atau cari gantian yang lainnya juga boleh itu lagu-lagu itu. Terus dia lebih kayak pencinta supporter deh daripada pemain sepak bolanya. Agak gitu loh. Putus-putus nggak ya suaranya? Mungkin terganggu dengan aktivitas dia aja sih, saya pikir. Kayak misalkan dia teriak-teriak, nyanyi-nyanyi sepanjang hari, terus semua aktivitasnya dengan hal itu, kayak dia tuh kayak supporter yang gimana gitu loh. Kayaknya dia maniak gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi lebih ke supporternya daripada pemain sepak bolanya. Jadi saya bilang, aduh bagaimana ya, makanya saya, apakah ini sudah benar yang saya lakukan atau mungkin saya salah kayak gitu loh. Misalkan dia tuh kayak gimana, kayak fanatik, udah mungkin terlalu berlebihan kalau saya bilang fanatik ya dengan klub itu gitu. Padahal dia kan baru SMP kelas 2 nih sekarang. Jadi semua hal tentang klub itu, tentang supporternya apa, aduh pokoknya tuh kayak berlebihan menurut saya. Tapi saya juga nggak tahu apa itu apakah reaksi saya wajar atau tidak gitu. Terima kasih. Oke. Tadi agak keputus, yang Ibu lakukan dengan melihat perilaku anak seperti itu selama ini apa, Bu? Saya sih selalu mengingatkan bahwa boleh aja seperti itu. Dia mengagumi satu klub atau pemain sepak bola boleh. Dan itu baik kalau misalkan itu tuh memotivasi kamu untuk misalkan rajin olahraga, rajin berlatih, atau ikut klub juga bagus, boleh. Kalau kamu jadi pemain bola, mama dukung seperti itu kan. Tapi jangan terus-terusan itu terus yang mempengaruhi hidupmu kayak gitu. Cobalah juga melakukan hal yang lain, atau mungkin mendengarkan lagu yang lain, atau ya beraktivitas yang lain lah. Seperti itu sih. Cuman dia mama tuh kuno, mama tuh bilang aja kalau mama nggak suka bola, ya kan nggak seneng kan sama favoritku gitu. Akhirnya kan saya jengkel sendiri. Iya. Aduh. Iya, oke. Thank you ya Bu Rusmiati Poppy buat sharingnya. Macam-macam ya remaja ya. Lucu-lucu sih. Adalah yang minta media sosial sendiri, udah mulai pengen punya gitu ya.
Kalau media sosial sebenarnya ya lihat ini ya, notes-nya adalah di atas usia 12 tahun, 13 tahun udah mulai punya sendiri, itu kaitannya misalnya WhatsApp itu masih nggak apa-apa. Kalau misalnya Instagram, Facebook segala macam mesti didiskusikan lagi. Nah kalau yang ini mungkin pernah nggak nanya tentang jadi kadang-kadang kan anak usia segitu memang lagi maniak seneng sama sesuatu gitu ya. Ada beberapa tipe kepribadian. Ada yang tipenya itu dia bisa suka sama banyak banget hal, tapi dia nggak explore sampai dalam gitu. Tapi ada juga tipe kepribadian yang dia mungkin sukanya cuma 1, 2, atau 3 paling banyak. Tapi dia benar-benar explore dalam banget. Sampai kayak gimana, trik mainnya, dan segala macam. Jadi itu sebenarnya juga ada pengaruh warna kepribadian gitu. Sekali lagi tuh itu, jadi ada 2 warna kepribadian kayak gitu. Ada yang satunya itu kalau misalnya ekskul di sekolah maksimal 2 gitu. Yang tipe yang ini itu dia akan bilang, ya aku cuma 2, 3 dong. Gue pengen yang ini, pengen itu, pengen itu juga gitu kan. Ya udah akhirnya dia ekskul, selain ekskul di sekolah 2, akhirnya dia coba ikut klub yang lain juga di luar gitu. Tapi apakah dia mendalami sangat cukup serius sampai detil? Belum tentu. Biasanya mereka nggak terlalu minat gitu kan. Cuma pengen aja ikut-ikut coba nyobain banyak hal. Tapi ada juga tipe yang dia itu sukanya cuma 1, 2 gitu. Maksimal 2, minimal 2 gitu. Ekskul minimal 2. Boleh 1 nggak sih? Kenapa harus 2? 1 aja lah, gue nggak suka nih yang lain, cuma suka ini doang gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, giliran dia udah suka sama 1 atau 2 hal, itu dia akan sangat-sangat detail cari taunya, dalam banget gitu. Nah, mungkin ini ada mungkin anaknya Bu Rusmiati Popi tadi cenderung ke yang situ ya, yang tipenya itu ya cukup suka sama 1, 2 hal, tapi dia bisa sangat detail mencari tahu itu. Nah, kadang-kadang remaja itu ada vibes untuk dia benar-benar masuk banget sama hal yang dia sukain. Nah, dari situ sebenarnya ada nilai positifnya, tapi juga ada nilai negatifnya. Negatifnya adalah kita jadi terganggu, ya kan? Kita jadi gila nih, annoying banget sih tiap kali, tiap waktu, tiap detik gitu gue denger itu mulu gitu kan. Tapi nilai positifnya adalah kita jadi gampang masuk ke anak itu dengan tema apa gitu. Karena permainan bola itu ternyata ada banyak banget pesan nilai yang bisa kita bahas bareng gitu dari situ terkait tentang kehidupan, ya kan? Jadi maksudnya di sini adalah ketika anak sudah tahu minatnya, hal yang dia sukain, jangan terjebak sama hal-hal perifer. Tetapi kita juga bisa masuk dengan hal-hal yang diminati anak itu dari hal yang sangat dalam gitu. Suka bola, kamu kenapa sih bisa suka sama klub itu? Pemain yang mana yang paling kamu suka? Kenapa dia? Tantang aja analytical thinking-nya, karena anak-anak usia segitu itu kan ininya lagi bener-bener sangat tertantang, makanya dia pengen coba buat apa, pengen coba buat ini, buat aransemen lagu mungkin kalau bisa gitu kan. Nah, itu dibahas tentang yang kayak gitu. Why? Kenapa kamu lebih suka sama pemain yang A daripada yang B? Kenapa dia keren banget? Dari situ dia punya apa sih, nilai apa sih gitu. Ya walaupun itu annoying banget dan bikin kita enek ya sama tema itu. Tapi nilai positifnya itu kita jangan sampai kehilangan momen itu. Ibu malah bersyukur karena udah dapat medianya untuk masuk ke anak. Mungkin kalau misalnya dibilang, aku suka ini gitu. Nah, yang jadi tantangan adalah apakah dengan hal yang dia sukai itu membuat dia jadi tidak produktif. Kalau misalnya itu sampai akhirnya bikin dia jadi tidak produktif, kita bisa jadi cermin untuk mereka. Hey, 1 hari ini apa yang sudah kamu lakukan? Coba mama pengen tahu dong. Gitu. Nah, ini penting ya di dalam keluarga, misalnya itu event makan malam, after makan malam, kita diskusi bareng, satu keluarga kumpul untuk sharing gitu. Papa hari ini gimana? Pencapaian apa yang udah dibuat? Atau nggak usah pencapaian, tapi sedikit cerita hari ini apa? Emosi apa yang dominan di hari ini? Yang kayak gitu-gitu. Ya. Terus nanti misalnya sampai di anak, kamu udah dapat apa aja? Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Oh ternyata isinya cuma bola itu doang gitu kan. Lalu apa dong yang bisa kamu dapatkan dari situ? Boleh nggak kalau misalnya hal yang kamu sukai, mama paham banget kamu suka itu, mama juga senang kamu bisa dapat apa yang kamu suka. Tapi boleh nggak kalau misalnya mulai bisa membagi waktu, manajemen waktunya. Mana skala prioritas, mana yang enggak. Nah ini mulai belajar. Bukan berarti mama nggak suka ya nak ya, boleh banget misalnya kamu lagi belajar
sembari kamu dengerin tuh musik, kalau itu efektif, it's okay, nggak apa-apa. Sembari kamu bersihin rumah, kamu sambil nyanyiin itu juga nggak apa-apa, gitu. Jadi ini tuh sebagai media refreshingmu, itu nggak apa-apa, gitu. Tapi ada waktu-waktu lain di mana kamu bisa bagi mana yang prioritas, mana itu yang penting tapi nggak urgent, nggak yang segera harus dilakukan, mana yang itu tuh beneran yang cuma fun aja gitu, nggak dilakuin tuh sebenarnya juga nggak apa-apa gitu. Ya kita masukin kategori itu. Nah ini juga bisa ngajak anak dimulai dari situ. Misalnya bisa mulai dari tokoh-tokohnya yang di dalam sepak bola itu, apa yang udah dilakuin gitu. Kenapa dia bisa begitu berhasil? Perilaku-perilaku apa, kebiasaan-kebiasaan apa yang dia lakukan? Gitu. Kalau dia udah adore sama something, sama seseorang, kita bisa masuknya ke sana. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua merasa terganggu dan lelah, nggak apa-apa. Jangan dicurhatin ke anak tapi ya. Curhatnya sama pasangan aja. Nanti kalau kita curhatin ke anak, anaknya jadi kayak ngerasa gila nih, mama kenapa sih jadi ngomel-ngomel sendiri gitu. Karena yang dia butuhin bukan emosi kita. Kadang-kadang kita butuh self disclosure terkait tentang emosi kita. Kayak misalnya, aduh mama sedih banget dia lihat kamu seharian ini waktunya habis cuma buat itu. Kamu gimana rasanya coba? Misalnya, itu self disclosure-nya kita, membuka diri tentang emosi. Tapi yang kita nggak guna banget sih seharian ini kamu bla bla bla, itu kan curhatan ya. Nah, curhatan itu kita bisa kasih ke pasangan aja, ke suami, ke sahabat, ke profesional gitu. Tapi di depan anak kita kasih porsi yang memang dia siap untuk nerima dan memang itu meaning untuk dia gitu. Ya. Saya memahami sekali, pasti itu melelahkan ya. Anak-anak remaja unik-unik sih. Iya. Gitu. Terima kasih Mbak Tia. Saya pikir saya harus mengintrospeksi juga ya, sayanya juga biar nggak bereaksi berlebihan mungkin ya, kadang-kadang saya yang berlebihan juga kali ya. Terima kasih banyak